konfirmasi ke Kalapas terkait masuknya narkoba ke dalam lapas dan dikonsumsi oleh warga binaan. Dari 16 yang dinyatakan positif, hanya 3 yang diproses ya oleh Polres Indramayu Sat Narkoba. Kita coba untuk meminta izin ketemu dengan Kalapas. Kita coba. Oh, dari media Garis Peristiwa ini mau konfirmasi dengan Kalapas ada? Belum. Dari media apa? Garis Peristiwa ada. Kita tadi baru saja meminta izin ke petugas jaga untuk konfirmasi dengan Kalapas. Lagi dan lagi kita disuruh menunggu dengan alasan rapat dan selalu rapat dari Kalapas, dan kepala keamanan lapas juga sedang rapat. Nah, ini perlu dipertanyakan. Setiap ada awak media yang kesini berusaha untuk mengkonfirmasi, selalu dengan alasan rapat dan rapat. Oke lah, nggak apa-apa, nanti kita tunggu aja, karena dari petugasnya kita disuruh tunggu sampai beliau rapat selesai. Kita sembari nunggu di sana aja. Ada nggak? Kita disuruh nunggu lagi dan lagi disandingkan dengan beliau yang sedang rapat. Yang tahu nih, tugas dari Kalapas kayaknya rapat tiap hari tanpa mengindahkan keamanan dan yang lainnya. Gak apa-apa lah, kita disuruh nunggu. Udah berapa kali sih? Kita ini kali ketiga apa keempat ya? Ketiga ya. Ketiga. Ketiga. Kalau kayak komunikasi sudah sering dilakukan, tapi tidak pernah direspon. Ada disuruh buat janji nggak? Biasanya kan kalau itu kan ada suruh buat Sudah, janji. kita sudah pernah ngisi buku tamu, kita komunikasi lewat chat, aplikasi WhatsApp, telepon juga nggak kooperatif. Intinya terkesan alergi nih Kalapasnya. Nah, ini kan permasalahannya. Nggak, kalau alergi gini, Mas Urit, saya potong, maaf saya potong. Terus pusat pelayanan publiknya apa nih? Kalau alergi ya bingung. Iya. Sementara ya, kalau misalkan Kalapasnya posisinya alergi, terus tertulis di situ pusat pelayanan publik, berarti kan jelas keterbukaan publik. dan biasanya juga kan bisa diwakili dengan humasnya. Iya, harusnya. Nah, ini kan nggak bunyi, atau dalam strukturalnya nggak ada mungkin humasnya. Ini juga jadi pertanyaan publik ya, karena ini sangat-sangat miris permasalahannya. Ini menyangkut generasi muda, Indramayu khususnya. Karena ini bukan jadi isu lagi, kita sudah melakukan konfirmasi bahkan langsung ke Kasat Narkoba dan KBO bahwa benar ada pelimpahan kasus dari lapas ke Sat Narkoba, adanya narkoba yang masuk nih dari luar. Nah, kalau berdasarkan data dari narasumber, ada 16 narapidana yang positif pada saat itu. Pada saat dilakukan tes urin. Ya, ketua, kita ngobrol di situ aja. Ini adem. Nah, itu kalau yang tadi acara kita mau ketemu Kalapas itu emang ada sesuatu apa sih persoalannya awalnya loh? Jadi kita dapat informasi dari narasumber bahwasannya diduga ada narapidana yang kedapatan membawa diduga narkoba jenis sabu pada saat giat rutin yang dilakukan lapas, razia di kamar-kamar warga binaan. Tadi di dua blok ya, blok A dan B, ditemukan narkoba jenis sabu-sabu. Akhirnya dari lapas sendiri melimpahkan ke Sat Narkoba. Pada saat waktu itu kita konfirmasi benar adanya temuan diduga narkoba. Sedang dalam proses penyelidikan, kita sudah limpahkan ke Sat Narkoba Polres. Seperti itu. Kita ke sana konfirmasi ke KBO,
dan diaminkan sama KBO nih betul adanya Hmm. pelimpahan dari lapas. Berapa yang dibawa dan diproses oleh Sat Narkoba Polres Indramayu, KBO menyatakan cuma 3 orang. Oh. Sementara dari informasi yang kami dapat dari narasumber dan berdasarkan data, Tentunya narasumbernya A1 nih. sangat-sangat bisa dipercaya. Oh. Ada list data tes urin ya. Hmm. Tes urin 16 warga binaan yang positif Hmm. menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Terus kami menanyakan kenapa kok cuma 3 orang yang diproses. Hmm. KBO mengatakan kami hanya dapat limpahan, beda dengan kami yang menemukan Hmm. dan kami yang memproses. Tangkap tangan lah. Tangan seperti itu. Nah ini kan jadi rancu. Ketika narkoba dari luar masuk ke dalam, diduga nih pastinya ada oknum yang bermain. Ya, tanda kutip lah. Tanda kutip. Nah, Jalan mulus. jalan mulus bisa masuk. Modusnya ini sudah diketahui. Memasukkan narkoba ke dalam lapas itu dengan menggunakan media bohlam. Gitu kan. Oh ya. Bohlam, lampu nih, lampu. Ya ya ya. Lampu penerangan. Terus ada dugaan juga keterlibatan petugas lapas nih. Mm-mm. Dari informasi yang saya dapat, narasumbernya ada 4 orang. Oh. Nah, modusnya dari warga binaan untuk melancarkan aksinya, mereka bekerja sama dengan petugas lapas dan memberikan sejumlah uang agar memuluskan narkoba itu bisa masuk. ke Masuk. dalam lapas. Nah ini kan sudah jadi presiden buruk nih untuk lapas ya. Citra lah. Citra, nama baik dan marwah Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Indramayu. Negara mendirikan lapas sebagai tempat untuk membina narapidana. Nah, Mas Urip, kan ini saya tanya udah berapa kali, terus Mas Urip menyatakan udah 4 kali nih. Ya, Nah, sementara kalau setahu saya, kalau istilah bahasa instansi dari lapas ini ada yang level yang lebih tinggi lagi, kayak semacam pengawas gitu. Nah, udah kan ini kalau udah 4 kali sih, mestinya udah harus coba nggak ke yang level lagi. kita akan berusaha. Sekarang masih komunikasi dengan Kalapas karena pernah saya chat melalui WhatsApp. Kalapas menjanjikan nanti akan ketemu setelah agenda saya kosong. Rencananya untuk hari ini ketika kita tidak bisa menemui Kalapas dan melakukan konfirmasi, saya akan ke Kanwil Bandung. Ya, itu maksud saya. Kita akan ke Kanwil Bandung menceritakan apa yang sedang terjadi di Lapas 2B Indramayu ini. Karena gini logikanya. Rencana kapan, Mbak Urip? Kalau boleh saya ikut gitu. Oh siap, nanti pastinya di hari kerja ya gitu Pak. Iya, siap. Untuk mungkin untuk minggu ketiga ya di bulan ini. Oh. Kalau nggak hari Senin Selasa lah kita. Berarti agendanya antara hari Senin Selasa, Mas Urip akan melakukan upaya ke Kanwil Ya, ya? seperti itu. Karena menunggu juga press release dari Polres nih, Oh, gitu. belum. Karena saya juga ada komunikasi dengan KBO, kapan nih press release-nya? Artinya kan kita sinergi dengan pihak kepolisian nih. Mm-mm. Informasi yang saya dapat dan sudah dalam bentuk berita kita sandingkan ke KBO. Ini loh, karena tugas kami sebagai pewarta memberitakan informasi dari narasumber yang kita dapat. Dan itu pasti narasumber bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Ini udah jadi temuan yang sangat-sangat luar biasa menurut pribadi saya itu Pak. Karena jangankan di luar, di dalam saja yang sedang mereka kan warga binaan yang sedang menerima hukuman nih, Mm-mm. dari menjalani hukuman, kok masih bisa menggunakan narkoba? Tidak menutup kemungkinan operator peredaran narkoba di luaran sini dari dalam juga. Dugaan ya? Bukan dugaan, karena memang ada handphone juga yang disita Oh. sama Sat Narkoba. Mm. Nah ini kan sebagai alat komunikasi nih dari dalam ke luar. Iya, Sederhananya kan seperti itu. Dan itu bukan dugaan lagi karena memang sedang tahap pengembangan. Karena Seperti itu. narapidana tersebut itu kasusnya bukan karena kasus narkoba, melainkan surat. Banyak Nah, nih. bagaimana Oh. jika dengan narapidana yang kasusnya narkoba? Tidak menutup kemungkinan pengendaliannya jauh lebih besar.
Ini kasus kedua yang sedang kita dalami ya. Yang pertama itu kasus penggunaan alat komunikasi di dalam terhadap narapidana asusila, Ketua. Oh, ya, ya. Itu berawalnya dari situ. Kami sedang mengadvise korban asusila yang sedang dalam proses ini, sedang persidangan tahap kedua, di dalam masih bisa menteror korban nih. Oh iya, maksud. Neror nih artinya, kok ini kan sedang ada di dalam. Kok bisa? Bisa gitu komunikasi. Kita komunikasi di awalnya seperti itu melalui kepala keamanan lapas nih, Pak Doni. Pak Doni menyatakan nggak mungkin lah di dalam, nggak mungkin menggunakan smartphone. Kita selalu rutin menggunakan razia seperti itu. Setelah kita sodorkan bukti-bukti percakapan antara yang di dalam di warga binaan dengan korban asusila, barulah dia tidak bisa mengelak. Artinya dari petugas keamanan Pak Doni ini. Pada intinya sih kalau Mas Urip sendiri akan jauh lebih puas nanti ketika ada sudah melangkah ke Kanwil ya. Ya. Artinya ada jawaban seperti apa dari Kanwil. Karena mau bagaimanapun ini adalah tugas kita bersama. Ya. Apalagi profesi kita sebagai pewarta pers ya, dalam hal ini sebagai social control untuk mengawal mulai dari kebijakan birokrasi apapun itulah. Ini takutnya ketika dibiarkan peredaran narkoba di Indramayu semakin masif ya. Seperti itu. Bagaimana generasi muda yang akan datang? Tidak hanya polisi yang melakukan penindakan, kita juga punya tanggung jawab sosial. Nah, berhubung ini udah waktunya mau Jumatan nih, Bang Urip, nanti kita sambung lagi setelah ada obrolan dari Kanwil lah ya. Ya, ini juga kita sedang menunggu nih dari petugasnya, kita disuruh nunggu. Sebentar katanya kalapasnya rapat. Sementara setiap kunjungan kami ke sini selalu dengan rapat. Tapi nggak apa-apa, Mas Urip, ini kan waktunya habis Jumatan nih. Ya. Alangkah baiknya persiapan Jumatan dulu. Habis Jumatan kita kemari lagi. Siap, pastinya lah. Kita mengikuti protap dari sini saja. Nggak apa-apa. Oke, gitu aja ya. Siap, terima kasih. Soalnya waktu mau Jumatan nih. Oke, yuk. Kalau kami menunggu barangkali ada perwakilan dari kepala keamanan KPLP. Kalau yang tadi rapat apa Mas sebelum? Oh, nggak ikut rapat juga. Tadi aja karena mau dari kita udah kali keempat ya di sini tuh untuk janjian kalau misalkan dari beliaunya bisa dikomunikasikan lewat WhatsApp. Nah, sementara kan tidak ada respon nih dari WhatsApp maupun seluler. Dan kami butuh konfirmasi guna memenuhi kode etik jurnalistik. Itu Pak. Maksudnya nggak masalah sih, itu hak dari narasumber. Tapi ketika memang dijanjikan mau ketemu ya kami menunggu gitu. Dan sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Nah, kami juga kan artinya hanya sekedar pengen memenuhi fungsi kami sebagai wartawan yang juga sama dilindungi sama undang-undang. Bahkan kami payung hukumnya secara langsung, tidak ada yang menghalangi di atas kami langsung ke undang-undang untuk memenuhi kode etik jurnalistik. Nah, ketika misalkan kalapasnya terkesan nih Mas ya, mohon izin, terkesan menghindar atau apa, ada apa sih sebenarnya gitu kan, cuma kami pengen memenuhi. Dan kali pertama untuk kalapas yang dijabat Pak Hero ini kami belum pernah ditemui. Sebelum-sebelumnya sih welcome baik memo staff ataupun lewat komunikasi by phone gitu. Nah, ini kan fungsi kami ya, hanya sebagai pewarta yang memenuhi tugas yang ada di dalam undang-undang. Artinya ketika memang kami harus menunggu ya nggak apa-apa, kita tunggu. Sudah terbiasa. Terima kasih Mas sebelumnya. Saya hanya menyampaikan ya Pak ya. Siap. Disampaikan dari Pak. Oke.
izin Ruang tunggunya di boleh di kantin boleh gitu. atau di bangun sekolah juga boleh ya. Oke, siap. Makasih Mas, kita tunggu ya. Nanti apa ya? Disampaikan aja ke beliaunya, kita menunggu. Siap. Kita minta waktu Disampaikan. paling lama 10 menit, paling cepat 5 menit. Ya, nanti saya sampaikan ya. Oke, makasih Mas. Terima kasih. Kita lagi dan lagi dijanjikan oleh Kalapas untuk menunggu, tetap dengan alasan ada kegiatan di dalam. Saya tegaskan kembali, ini kali keempat kita mendatangi Lapas 2B Indramayu untuk mengkonfirmasi Kalapas terkait masuknya narkoba ke dalam Lapas Indramayu yang diduga ada kerjasama antara petugas lapas dan narapidana yang ada di dalam. Masuknya narkoba ini perlu diketahui melalui modus media lampu penerangan yang dimasukkan dari luar ke dalam lapas kelas 2B Indramayu. Saya bersama dari kawan media Jabar Fast TV, Roni, menunggu Kalapas di ruang tunggu ya. Di sini ada ruang tunggu menurut tugas lapas. Kita sudah berapa jam kira-kira nih? Dari sejak jam 10 pagi. Jam 10 pagi sampai sekarang pukul Hampir setengah 3 hampir sore. setengah 3 ya. Dijanjikan Kalapas untuk menunggu dan akan ditemui. Entah ini apakah sebuah bentuk alergi kepada media, terhadap media nih Kalapas Indramayu. Sementara kami hanya ingin mengkonfirmasi terkait kejadian masuknya diduga narkoba jenis sabu-sabu dari luar ke dalam Lapas Indramayu. Dan perlu diketahui ada beberapa oknum yang diduga bekerja sama untuk memasukkan atau memuluskan masuknya yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ke dalam Lapas Indramayu. Dan untuk itu kedatangan kami mau mengkonfirmasi Kalapas. Jadi seperti itu. Apa nih yang menurut Pak Roni menjadi sebuah fenomena yang baru pertama terjadi mungkin di Indramayu? Pimpinan lembaga negara yang enggan untuk ditemui oleh awak media. Kalau menurut Pak Roni bagaimana kira-kira? Ya ketika memang tidak ada hal-hal yang disembunyikan ataupun dikhawatirkan, ya harusnya temui saja awak media dan memberikan klarifikasi agar supaya publik juga tidak berasumsi semakin liar. Jadi ini terkesan seolah-olah ada sesuatu hal yang memang betul-betul tutup, sehingga selalu beralasan dengan kesibukan dan selalu kesibukan. Padahal niat kita kesini kan untuk mengkonfirmasi dan memperjelas, Betul. biar tidak liar ya, tidak liar. Kalau menurut Pak Roni sendiri terkait narkoba nih, yang diduga masuk ke dalam lapas, bagaimana kira-kira dari sudut pandang jurnalis ya pastinya? Ya. Apakah ini perlu adanya penjelasan yang sangat detail ya dari Kepala Lapas Indramayu, bagaimana kronologi terjadi dan sebenarnya seperti apa sih ya? Mungkin ya itu yang kita cari tahu. Iya. Nah, menurut Pak Roni bagaimana nih beredarnya narkoba di Indramayu? Ya sebetulnya ini sangat miris sekali karena ini kan tempat yang memang dijaga ketat lah ya oleh petugas. Lalu kemudian kenapa barang haram tersebut bisa dengan mudah masuk dari luar ke dalam lingkungan lapas 2B Indramayu? Ini kan patut bertanyakan, tentunya ada sebab dan akibat. Dan tidak mungkin ada asap jika tidak ada api dan seperti itu. Menurut narasumber kan ada berapa kira-kira ya? Kalau nggak salah ada 4 orang ya? Ada 4 orang Tugas lapas ya? Petugas yang juga terlibat untuk memuluskan penyelundupan diduga narkoba jenis sabu. Perlu diketahui juga setelah hari ini adalah kita mungkin hari terakhir ya untuk berusaha menemui Kalapas guna memenuhi kode etik jurnalistik. Mungkin setelah kita pulang dari sini, kedepannya kita mungkin akan ke tingkat yang lebih tinggi levelnya, bukan Kanwil ya, Kanwil di provinsi Kanwil.
Kita akan mungkin konfirmasi panggil di sana atau siapapun yang nanti bisa memberikan komentar karena memang ada kejadian juga Kalapas memang alergi dengan awak media. Padahal kita di sini kan bekerja dilindungi langsung oleh undang-undang dan tertera juga dalam peraturan jurnalistik untuk memenuhi unsur-unsur jurnalistik dengan mengkonfirmasi narasumber. Tidak ada hal-hal yang lain selain kita bekerja secara prosedural. Apapun yang tertera di dalam undang-undang pers akan kita penuhi melalui kode. Tidak ada hal yang lain maupun tindakan-tindakan yang pastinya dapat merugikan narasumber. Memang ini adalah hak, salah satu hak narasumber juga, dia tidak mau dikonfirmasi. Kalau misalkan kita temui dan beliau tidak mau dikonfirmasi, sementara bisa dilihat sendiri dari petugas yang tadi kita temui disuruh menunggu. Betul. Dan itu mungkin alasan yang tepat bagi Kalapas agar bisa menghindar dari awak media, kira-kira seperti itu. Karena alasan kesibukan. Oke, sahabat Garis Peristiwa, kita sudah sepakat. Ini adalah hari terakhir kita menemui Kalapas Indramayu. Kedepannya kita akan mengkonfirmasi, mudah-mudahan masih diberikan kesehatan sehingga saya bisa memenuhi tugas jurnalis untuk mengkonfirmasi ketingkatan yang lebih tinggi ke Kanwil Provinsi yang ada di Bandung. Terima kasih, sampai jumpa.